Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sasmita Ningtyas menjumpai Anda di pagi hari ini dengan sejumlah informasi kejadian aktual di Sidak Pagi. Selain berita utama kami mengenai banjir di SMP Negeri Tanggulangin yang tak kunjung surut, kami juga memiliki sejumlah informasi utama lainnya untuk Anda. Dan di antaranya, sebanyak 7.000 personil polisi dan TNI dikerahkan untuk mengawal pertandingan sepak bola Persija versus Persebaya. Kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Festival Kepemimpinan Perempuan. Peresmian jogging track dan media center oleh Wali Kota Surabaya. Launching sepatu Kompas, edisi kolaborasi dengan kelompok penerbang roket berlangsung meriah. Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir yang mengenangi SMP Negeri 2 Tanggulangin tak kunjung surut. Tinggi air mencapai 30 cm dan mengenangi 7 ruang kelas. Sudah sejak 1 bulan lalu banjir di SMP Negeri 2 Tanggulangin Sidoarjo belum juga surut. Ketinggian air mencapai 30 cm dan mengenangi 7 ruang kelas. Ini merupakan banjir terlama yang pernah terjadi di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Banjir di SMP 2 Tanggulangin ini memang tiap tahun, tapi tahun ini paling parah. Tahun sebelumnya itu cuman 2 hari itu sudah surut. Untuk tahun ini banjirnya sangat tinggi, semua ruang yang ada di bawah terendam dan juga sangat lama. Ini pas 1 bulan per hari ini, iya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan survei lokasi dan mendiskusikan dengan kepala sekolah langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini. Kendati demikian, para siswa tetap belajar seperti biasa meski harus bergantian menggunakan ruang kelas. Sidoarjo, Firda Amalia melaporkan. Sebanyak 7.000 personel polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 di Gelora Delta Sidoarjo. Sebanyak 7.000 personil polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Para personel ditugaskan untuk mengamankan area di luar maupun dalam stadion, agar kejadian rusuh supporter di Blitar beberapa hari sebelumnya tidak terulang. Petugas melakukan sweeping kepada penonton untuk menghindari adanya penonton yang membawa benda-benda berbahaya. Saat ini kondusif, personel yang diterjunkan kurang lebih 7.000. Diperkirakan ada sekitar 30.000 penonton yang memadati Gelora Delta Sidoarjo untuk menyaksikan laga pamungkas Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Sidoarjo, Firda Amalia melaporkan. Dalam rangka Festival Kepemimpinan Perempuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan I Gusti Ayu Bintang Darmawati menghadiri Kongres Nasional 5 Koalisi Perempuan Indonesia di Hall Mina Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat pagi. Menteri Pemberdayaan Perempuan I Gusti Ayu Bintang Darmawati menghadiri Kongres Nasional 5 Koalisi Perempuan Indonesia di Hall Mina Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat pagi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Festival Kepemimpinan Perempuan dan SDGs yang dihadiri oleh 825 peserta dari 25 provinsi. Isu yang dibahas berupa kesetaraan gender serta keadilan hak-hak perempuan dan anak terutama di daerah 3T. Dian Kartikasari selaku Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan perempuan dan anak merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti. Peraturan yang tidak sesuai dengan hak perempuan dan anak harus diperjuangkan dengan seadil-adilnya. Melihat dari kasus-kasus yang ada, itu kebijakan pemerintah dari produk-produk hukum yang ada itu belum cover dan belum betul-betul melindungi perempuan. Dengan adanya Koalisi Perempuan Indonesia, diharapkan permasalahan perempuan dan anak yang sudah darurat ini semakin menemukan titik terang serta solusinya. Surabaya, Suci dan Tias melaporkan. Kebun Binatang Surabaya resmi membuka jogging track dan media center Minggu pagi. Area tersebut diresmikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, disambut oleh Gajah Gonzales dan tarian Surabaya Sparkling.
Kebun Binatang Surabaya resmi dibuka jogging track dan media center Minggu pagi. Area tersebut diresmikan oleh Ibu Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, yang disambut oleh Gajah Gonzales dan tarian Surabaya Sparkling. Jogging track ini merupakan fasilitas dari manajemen Kebun Binatang Surabaya untuk para runner agar bisa berolahraga dengan nuansa yang berbeda. Mereka dapat berlari sambil menikmati keindahan kota dan ditemani kicauan beberapa hewan yang turut menghiasi sepanjang jogging track ini. Bersih. Ya, sekarang bersih. Bersih lebih indah gitu. Lebih indah. Lihatnya itu mandangnya itu bagus. Untuk saat ini, jogging track akan dibuka setiap Sabtu dan Minggu setiap pukul 5 hingga 7 pagi. Selama masa trial, peserta jogging dibatasi 150 orang per hari. Pemerintah Kota Surabaya akan terus memperbaiki ruang publik agar lebih tertata seperti yang dikatakan Bu Risma. Selanjutnya akan dibangun tembusan dari Terminal Joyoboyo ke Kebun Binatang dan tunnel untuk ruang berjalan. Sekarang ini kalau hari-hari tertentu KBS itu sampai parkirnya sampai di beberapa jalan, di ruas jalan. Nah sekarang bisa gunakan Joyoboyo untuk parkir. Nah kemudian nanti akan berjalan di bawah tunnel, jadi nggak ganggu lalu lintas di atasnya. Surabaya, Suci dan Tias melaporkan. Keluarkan edisi terbaru. Kali ini sepatu Kompas berkolaborasi dengan band rock, kelompok penerbang roket. Keluarkan edisi terbaru. Kali ini, sepatu Kompas berkolaborasi dengan band rock kelompok penerbang roket. Terdapat 3 koleksi berjumlah 150 pasang sepatu yang dirilis pada tur bertajuk Collaboration Meroket bersama Kompas. Tur tersebut diadakan di 5 kota termasuk Surabaya, tepatnya di Buro Bar Garden pada tanggal 23 lalu. Acara berjalan sangat meriah. Antrian mulai panjang sejak pukul 7 pagi. Jadi dari tadi pagi jam 7 itu kan sudah ada yang ngantri, sampai tadi jam setengah 9 itu udah 150 orang. Cuman orang-orang masih nunggu dan lain-lain itu ya pingin dapat juga lah. Acara ini dihadiri oleh banyak penggemar band dan pembeli sepatu dari berbagai kota, mulai dari Gresik, Malang, Kediri, dan juga Mojokerto. Surabaya, Ano dan Herwin melaporkan. Sekian berita Sidak Pagi hari ini. Saya Sasmita Ningtyas mewakili kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.